Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, kiai Syekh yang saya hormati, Kiai Aceh, Kiai Aam yang saya hormati, seluruh kiai yang hadir, bil khusus mempelai berdua yang lagi seneng-senengnya, tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini menyaksikan apa yang menjadi syariat pertama yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi pernikahan itu syariat pertama. Sampai zaman Rasulullah masih disyariatkan. Jadi ini syariat. Kenapa syariat pertama? Karena nikah itu adalah aturan Allah yang dibikin untuk manusia pertama kali. Sebelum disuruh sholat, sebelum disuruh zakat, itu disuruh nikah. Nah, kenapa? Ya gara-gara Nabi Adam. Satu ketika Nabi Adam curhat sama malaikat. Ya Jibril, apa Adam? Aku sekarang punya jasad. Kemarin aku kayak kamu, makhluk rohani, tapi sekarang aku punya jasad. Aku punya tubuh ini sekarang, kamu gak punya. Karena aku dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, di antara jawarihku ini, anggota badanku ini aku tahu semua sekarang. Ada tangan untuk memegang, saya tahu. Mata untuk melihat, saya tahu. Kaki untuk jalan, saya tahu. Tapi ada satu yang aku nggak ngerti. Apa ya? Ini itu apa? Saya nggak tahu ini. Bentuknya aneh. Bentuknya aneh. Posisinya juga aneh. Pakai jalan juga nggak bisa. Aku belum bangun, dia sudah. Ini apa? Ya Jibril, ini apa? Aku nggak ngerti, aku nggak punya. Lu itu curhat. Ini apa? Tahu, aku juga nggak ngerti ya. Makanya sampai dari siiran anak-anak pesantren, ayatul bila rukin, barosun bila salim, wafamun bila singin, fi'luhu masya Allah. Jadi apa? Ya udah deh, kamu kalau nggak tahu nggak usah. Aku juga nggak punya, makanya nggak ngerti. Aku tak bilang sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril bilang sama Allah, ya Allah, si Adam itu bingung dengan yang satu itu, yang katanya di tengah-tengah itu apa katanya. Oh, sudah tunggu aja, akan kupersiapkan fungsinya untuk apa. Maka dibikinkan Siti Hawa. Nah begitu lihat Siti Hawa, tanpa dikomando langsung tahu, langsung kejar gitu. Nah sama Allah, tunggu, jangan gitu. Nikah dulu, nikah. Ya, disaksikan sama malaikat Jibril. Itulah maka syariat pertama itu nikah.
Jadi yang ngatur itu Allah. Makanya nikah itu aneh. Nikah itu aneh. Maka sampai hari ini sebenarnya yang paling muskil itu nikah. Nikah itu muskilnya luar biasa. Saya sampai hari ini nggak paham kenapa orang itu mau nikah. Nikah itu kan susah. Uang itu mestinya paling enak untuk jajan. Begitu nikah untuk istri, main-main gak pulang itu enak. Tahu-tahu pengen pulang. Yang paling muskil lagi ada orang diludahi itu ngamuk. Tapi begitu nikah tempat ludah itu dicari. Ini kan aneh. Coba sampean kita kadang nggak melihat keanehan-keanehan. Loh, orang diludahi itu bisa lapor polisi kemana-mana. Tapi kalau orang nikah, jangankan ludahnya, tempat ludah itu dicari, bahkan dikuras. Ini kan aneh. Loh, coba, orang dikencingi, pasti emosi. Coba sampai dilempar kencing dari plastik, shock gitu. Wah, itu bisa bunuh-bunuhan gara-gara dilempar kencing. Tapi kalau sudah nikah, bukan kencingnya, sumbernya juga dicari. Ini kan aneh, ajaib ini. Nah inilah. Jadi kadang kita melihat pernikahan itu hal yang biasa, padahal aneh. Itu muskil. Muskilnya muskil. Sudah gitu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Laki-laki dan perempuan itu makhluk yang paling berbeda di muka bumi. Yang satu begini, yang satu begitu. Ini kan nggak mungkin bisa dipertemukan. Beda. Satu lembut, satu keras. Satu tenang, satu cerewet. Udah perbedaannya, yang satu suka menangis, yang satu garang. Yang satu udah beda. Itu makanya pernikahan itu hal yang aneh. Yang membuat dia tidak aneh itu cuma satu. Karena kita punya keyakinan tentang Allah. Allah lah yang mempertemukan. Karena Allah yang membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak kelihatan. Apa? Mahabbah. Mahabbah itu menghubung laki-laki dan perempuan yang tidak nampak. Atau orang menyebutnya tali cinta. Dan mahabbah itu dari Allah. Kenapa tiba-tiba mencintai Rio? Ya, coba anak-anak. Ya, apa selama ini nggak pernah ketemu laki-laki? Ketemu kan? Tapi kenapa jantungnya ke sini? Dia nggak bisa jelasin. Dia mau ditanya sampai 100 kali kenapa kamu cintai Rio? Kenapa? Sebegitu juga kenapa kamu cintai Aan? Gak bisa. Sampai yang tua-tua ini kalau ditanya kenapa kamu memilih pasangan yang itu bukan yang itu, susah dijawab. Makanya mahabbah itu misteri. Paling akhirnya ada yang reka-reka cinta, cerita indah namun tiada arti. Paling begitu karena gak ada yang bisa jelasin. Cinta itu aneh. Ada orang ganteng cinta sama yang jelek, itu aneh. Dan kita suka emosi. Aku itu perempuan secantik itu, cintai laki-laki kusam gitu. Nggak bisa dijelaskan. Cinta itu aneh. Bahkan kita yang sudah menikah bertahun-tahun ketika ditanya, kenapa ya aku dulu cinta sama kamu itu? Ya, saya itu sering ditanya. Istri saya itu kebetulan puasa itu. Kan banyak perempuan yang cantik itu bangkir, mancung. Tapi nggak tahu, saya juga tahu cantik itu mancung. Tapi saya jatuh cintanya bukan sesuai akal saya, jatuh cintanya sama yang pesek. Sampai sekarang tak pikir juga nggak nyampe. Kenapa dulu ya? Dan walaupun lihat-lihat mancung, saya tetap cinta yang pesek itu. Kan aneh. Cinta itu aneh, bener-bener aneh. Cinta itu nggak bisa dinalar.
Mahabbah itu dari mana sebenarnya? Kok aneh betul? Karena mahabbah itu adalah pancaran dari rahmannya Allah. Nah, rahmannya Allah itu berbeda dengan yang lain. Rahmannya Allah itu mencintai, memberikan rahmat apapun yang di dunia dan di akhirat. Rahman itu, ya Allah, dengan kacamata manusia ya beda. Allah bikin singa makan zebra. Allah bikin singa juga makan babi hutan. Nah, manusia berpihak kepada zebra. Ketika zebra dimakan singa, manusia mengatakan kasihan zebra. Tapi kalau yang dimakan babi hutan, kita syukurin. Padahal di hadapan Allah sama aja. Gak ada bedanya antara singa makan zebra atau singa makan babi. Seperti gak ada bedanya kita juga diam-diam setiap hari makan ayam. Emang ayam gak ingin kawin? Tapi kita diperbolehkan makan ayam. Ramai lagi pacaran, pukul kepalanya pop, itu digoreng. Emang ramai gak ingin kawin? Pengen juga. Itu apa bedanya kita dengan singa makan babi, singa makan zebra? Manusia makan ayam, makan burung, bahkan kadang makan aspal. Dan itu nggak bisa, makanya cinta itu aneh. Makanya kadang orang kalau cinta itu seperti Ar-Rahman, seperti Allah. Walaupun jahat sekalipun, kalau bilang aku maaf ya Allah, oh iya ya terima maafmu. Begitu juga laki-laki kalau cinta mau keliru kayak apapun dimaafkan. Bahkan pernah digondol orang lain pun dimaafkan. Itu aneh cinta. Kalau masih ada cinta, walaupun pernah lari sama orang pun juga diterima ketika, bang, aku minta maaf, ya udah deh, peluk lagi, udah. Sama kayak Allah begitu, astagfirullahaladzim, ya udah sini, aku nakal ya Allah, ya sini. Itu cinta, makanya kan namanya cinta ini keajaiban. Makanya jangan main-main sampai dengan yang namanya mahabbah, karena mahabbah itu yang mempertemukan. Makanya mahabbah itu, cinta itu lucu, gak bisa dibayangkan, orang per orang beda, kasus per kasus beda. Ada yang gak dikasih makan, tapi kalau cinta tetap mau. Udah jelek, ompong, bau rokok, kerjaannya mancing, gak pernah bawa uang, tapi kalau cinta gak ada masalah. Tidur setikar pun gak ada masalah. Susah senang aku terima, yang penting aku bisa bersanding denganmu. Itu cinta. Nah, makanya yang sudah diberkahi cinta gak usah komplain. Nah itu makanya lagu cinta itu banyaknya luar biasa, karena cinta itu paling rumit. Mahabbah itu paling rumitnya luar biasa. Makanya yang paling bisa menggambarkan cinta itu ya lagunya siapa dulu itu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, kan itu kan? Keinginan perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia.
tapi takdir yang kuasa. Janganlah kau pungkiri segala yang Tuhan beri. Itu kan gitu deh. Ya kan, perasaan ini kan sama, pengen cinta dan dicinta. Dan itu bukan ciptaan manusia. Ya, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Ini loh. Maka yang mempertemukan ini sebenarnya adalah Allah. Nah, maka terimalah Rio dan terima Rio terima. Karena Allah yang mempertemukan. Nah, inilah yang dalam konsep pernikahan yang namanya wahdatul maujud. Allah yang mempertemukan. Makanya pernikahan itu ketentuan Allah. Ya udah, takdirnya kamu dapat anak, dapat Rio yang begitu itu adanya. Ya nggak usah protes. Ya kan, Rio begini. Ya kalau ganteng ya ganteng lah. Orang Sunda kan ganteng-ganteng. Ya aja gitu. Ya orang Sunda ya cantik-cantik. Ya tapi kalau putih ya nggak terlalu putih Rio. Padahal ada yang bilang cantik itu putih, katanya kan itu. Saya hitam ganteng. Itu yang mempertemukan Allah. Makanya udah, kamu cari kemanapun ya dapatnya cari kemanapun ya dapatnya Rio. Di belakang itu kemudian gerbong tertarik yang namanya gerbong Nahdlatul Ulama. Ya Allah yang menentukan. Makanya anak-anakku besok punya tanggung jawab. Apa? Memperkuat Nahdlatul Ulama. Kayak Asep tadi udah bilang, ya sudah nanti. Ini takdir Allah. Nah itu karena takdir itu, makanya kemudian Allah ngatur nikah. Ya sudah. Nah sekarang Rio sama Aan sudah nikah. Artinya apa? Mengikuti apa yang ditentukan Allah. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Nikah. Ya sudah, ini nikah. Bahkan nikah sesungguhnya adalah ibadah manusia karena mengikuti Allah. Setelah ditumbuhkan mahabbah, mengikuti perintah nikah. Ya sudah, angkah nikah, wazal nikah. Nah inilah makanya pernikahan itu sebenarnya ibadah, dan ibadah yang paling enak itu nikah. Dan nggak ada yang lain, kan nggak perlu khusyuk. Ibadah yang enak itu nikah, nggak perlu khusyuk. Mana ada terus orang malam pertama nggak ada ya, sambil nyanyi halo-halo Bandung ya boleh. Dan nikah paling enak. Kenapa? Seluruh ibadah itu tumbuh keindahan setelah dijalankan. Seneng itu datang setelah dijalankan. Nah itu belum ibadah sudah tumbuh seneng. Maka ibadah nikah itu ibadah yang menyenangkan, pegang tangan, menyenangkan. Makanya begitu saya terima nikahnya, itu kedudukannya sama dengan mobil tuh. Nikah sama dengan usolli fardhon duhri, sama dengan usolli fardhon asri, sama. Cuman orang kadang lupa kalau sholat kan pendek, paling 5 menit. Jadi ingat kalau ibadah. Nah nikah itu lama, maka kadang lupa kalau sedang beribadah. Itu nikah itu ibadah, jadi jangan salah. Makanya apapun yang terjadi dalam pernikahan nilainya ibadah. Dan orang kadang nggak kerasa punya deposito terbesar namanya nikah. Dengan kan pegang tangan pahala, nyubit pahala, gibir kupingnya gitu pahala. Iya, sampai melepas bajunya juga berpahala. Itu pahala semua. Makanya setan itu paling benci kalau ada orang nikah, karena punya pahala yang tidak terbatas, sekecil apapun berpahala. Makanya iblis itu cuek kan. Makanya sering sekali orang itu kalau mau nikah abrahan atau apa, itu setannya yang jengkel. Karena deposito orang nikah itu biasanya
yang menghantarkan manusia masuk surga karena nggak perlu khusyuk. Kalau sholat kan harus khusyuk. Malam pertama ibadah itu kan dilalah hamil karena hasil ibadah, maka hamil pun ibadah hamil itu siang walaupun makan dihitung puasa, malam walaupun ngorok dihitung tahajud, persalinan dihitung berjibaku di medan perang. Itu kan enaknya luar biasa kan. Salaman sama suaminya dihitung nyium hajar aswad, enak. Maka yang tua-tua cari hajar aswadmu. Tidur bersebelahan sama suami dihitung sholat di depan Ka'bah. Nyusui anak dihitung apa? 100 kali pahala. Satu hisepan itu nyusui itu 100 kali pahalanya. Lah kalau anaknya dablek sampai 6 tahun, itu pahalanya berapa? Makanya perempuan yang anaknya paling banyak itu pahalanya paling banyak. Ya kalau anaknya 10 berarti pernah tahajud 10 bulan. Kalau anaknya 10 berarti pernah puasa 9 bulan kali 10. Pernah perang 10 kali. Makanya zaman Gus Dur jadi presiden, bangsa ini mau pecah. Itu cari solusi, gimana sih bangsa biar gak pecah? Isyarahnya suruh cari perempuan yang anaknya paling banyak. Saya cari dapat 125, yang masuk kriteria 75, anaknya terbanyak 26, yang paling kecil, yang paling sedikit 16. Tak kumpulin semua, tak minta doa bangsa ini nggak pecah. Tak ajak keliling ke Hongkong, naik roller coaster, ada yang gigi palsunya lepas. Wah, pulang. Kasih sangu 100 jutaan orang. Tapi saya minta tolong doakan bangsa ini nggak pecah. Seminggu setelah itu nggak ada cerita tentang disintegrasi. Kemudian Irian tenang, ribut dengan Bintang Kejora, cuma dijawab sama Gus, udah biarin deh. Bintang bendera sepak bola juga banyak. Nah, jadi manjur. Makanya jangan lupa antara pahala yang muda sama yang tua sama kedudukannya. Jadi sampai yang tua yang peot-peot itu salaman sama pahalanya dengan yang muda salaman. Nah ini orang kadang lupa bahwa pernikahan itu ibadah karena saking lamanya. Yang laki-laki lagi beribadah dengan dia juga lupa. Makanya kalau pergi sore-sore gadek tangan, makan bakso, ibadah semua itu. Walaupun giginya tinggal 2, bawa jalan itu ibadah. Itu konsep pernikahan. Itu makanya pernah ditanya saya, kok istrinya cuma 1? Bukankah kalau ibadah itu 2 lebih enak, lebih banyak beribadah? Istri 2, iya gak apa-apa. Tapi kalau istriku 2, ibadahku gak khusyuk. Nah kenapa? Takut ketahuan sama yang 1. Daripada pusing sholat ibadahku gak khusyuk, udah 1 aja. 1 tuh juga gak habis-habis. 1 rasa 10. Iya istri saya kan gede. Loh iya. Apa? Anak-anak ini dijadikan 5 betul ya, masih sampai saja jadi 1. Gede. Tahu dia di rumah. Nah, itu ibadah. Ini pegang betul sampai Anda. Makanya begitu punya anak itu hasil ibadah. Karena anak hasil ibadah, kasih maisha juga ibadah. Nah, ketika cari maisha untuk anak, ngojek, tiba-tiba lagi ngojek untuk biaya hidup anak, mati ketabrak truk. Itu matinya mati syahid. Nah, karena apa? Ngurus anak hasil
ibadah. Lagi ngambil apa? Nyambit rumput, digigit ular, matinya mati syahid. Bekerja di luar negeri, naik bangunan, jatuh bank, matinya mati syahid. Maka ngurus anak itu ibadah, termasuk pernikahan dibikinkan acara gini, ini termasuk ibadah. Maka iklan nikah aku walau bisa umumkan pernikahan anak-anakmu itu walaupun dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau yang diundang segini kan nggak cukup 1 ekor kambing. Loh, ini ibadah semua. Makanya karena ini bernilai ibadah, maka jangan pernah sekali-sekali menolak sumbangan orang. Haram hukumnya. Saya tidak menerima sumbangan dalam pernikahan dalam bentuk uang. Tuh, itu orang mau membantu anak-anak ibadah, walaupun 1.000, walaupun 10.000, itu adalah cara agar dia bisa membantu ibadah orang. Suatu saat anak ini menjadi baik, 10.000 itu menjadi bagian dari kebaikan pernikahan itu loh. Makanya kalau ada sumbangan pernikahan gak usah dihitung, apalagi gratifikasi, janganlah. Kita ini punya cara sendiri bagaimana membangun secara bersama-sama pernikahan yang bernilai ibadah. Itu maka gak usah tidak menerima sumbangan, gak boleh, karena orang juga ingin bantu ibadah anak-anak kita. Terserah mau ngasih 10.000 atau 2.000 apa nyumbang sapi, apa nyumbang ayam, itu semua bernilai ibadah. Jadi kadang kita lupa apapun ibadah dalam pernikahan. Bikinkan kopi ibadah, belikan rokok ibadah. Nah kenapa? Ya karena suami pengen rokok, ya belikan rokok. Karena kalau nggak ngerokok ngantuk, kalau ngantuk nggak kerja, kalau nggak kerja sawahnya nggak kegarap, nanti nggak makan, loh kan? Itu, nah itu ibadah. Makanya karena konsep pernikahan Islam itu ibadah, maka jalankan dengan baik, bacakan Quran, tawasul kayak tadi itu. Jadi ini nilai ibadah. Kita mendatangi kayak begini juga ibadah. Makanya saya paksa harus datang. Saya walaupun besok pagi saya mesti terbang ke Hong Kong, saya maksa harus datang. Kenapa? Pengen menjadi bagian dari ibadah Cijantung dan Fauzan. Itu untuk menikahkan putra putri. Siapa tahu saya jadi saksinya di sini. Kalau besok lahir generasi hebat, paling tidak saya juga investasi memberi doa. Itu makanya datang ini sebenarnya ibadah. Makanya kalau tentang pernikahan datang, syukur-syukur dikasih makan. Itu ibadah. Loh, makanya karena ibadah, maka kembalikan semua kepada Allah, jangan dikembalikan ke siapapun. Karena nanti dalam pernikahan itu yang tadinya mahabbah akan mengalami proses apa? Hilangnya mahabbah itu diuji. Yang namanya cinta itu akan ada proses menjadi hilang. Nah, hilangnya mahabbah kenapa? Ya manusia itu ada rodatnahu asfala safilin. Kalau yang gini masih laqad khalaqnal insana fi ahsani, ya masih baik semua ini, baunya masih bagus. Ya orang segini, tapi tunggu nanti umur 60, baunya mulai gak enak, pipinya mulai ini. Iya, anak segini masih kurus. Gak ada jaminan setelah punya anak 2 jangan-jangan meledak, kita nggak ngerti. Ibunya ya gak jauh-jauh nanti. Jangan-jangan setelah saya itu nikah istri saya itu tingginya 175. Waktu itu beratnya kisaran 50. Kecil kurus tinggi gitu.
menimbang, jangan nanti kamu. Lo akan ada. Jadi ibadah itu pun akan ada ujiannya nanti. Diuji sama Allah kekhusyuan kita dengan apa? Hilangnya simbol-simbol maaf. Maaf Pak, pipi udah mulai jelek nanti. Iya sekarang sih bagus-bagus saja, baru pertama. Saya dulu juga indahnya luar biasa. Iya cerewet juga enggak. Akang, gitu. Besok 2 tahun, akang, gitu. Biasa. Sekarang orang muntah aja ditandai, kenapa besok muntah. Begitu biasa. Cerewet, besok itu sekarang sih belum. Sekarang rumah tangga cerewet. Jangankan kita, Sayyidina Umar aja cerewet sama istrinya. Di dalam kitab Uqudul Jan kan ada Ja'alul ila Umar bin Khattab. Siapa laki-laki itu? Kok di sini tidak disebut? Abu Dar. Abu Dar itu kepala suku, panglima perang, hebat dia. Tapi punya istri satu, cerewetnya luar biasa. Makanya Abu Dar gak kuat. Gak kuat udah. Kepala suku, panglima perang, teman curhat Rasulullah, punya istri cerewet kayak begini. Udah deh tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, aku mau sowan ke Sayyidina Umar. Siapa tahu ada solusi. Pasti Sayyidina Umar ngerti cara menaklukkan perempuan cerewet kayak begini. Iya kan, Sayyidina Umar kan terkenal keras orangnya. Kalau ngaji Quran, siapa yang berani dengar Sayyidina Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau yang model Ustaz Salman tadi itu yang model Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Berarti seakan memang kelasnya bukan kelas Sayyidina Umar, bukan kelas orang yang keras-keras. Buktinya pas Bismillahirrahmanirrahim, diam. Coba kalau kita kelas yang keras, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, mesti gitu. Makanya ini terbukti orang Ciamis ternyata gak galak-galak. Berarti yang galak-galak itu kayaknya gak terlalu Ciamis. Ada, buktinya pas Bismillahirrahmanirrahim, gak ada yang bunyi, Allah, enggak. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah, berarti memang lembut orang sini. Jadi huwa, ternyata orang Ciamis yang galak-galak itu huwa. Sayyidina Umar itu keras. Kalau khutbah itu nggak pakai tongkat, pedangnya ditarik, Ittaqullah, sak masjid mengerut semua. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali bernadar, orang kok keras kayak begini, kira-kira matinya nanti ditanya malaikat Mungkar Nakir, jawabnya apa? Maka kuburan Sayyidina Umar di kuping. Nah Sayyidina Ali wong wali keramat, dia denger malaikat Mungkar Nakir, Assalamualaikum, salam. Siapa ini? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Nanya apa? Ya marroh buka. Ya Allah, apalagi udah itu aja deh gitu. Nah itu makanya kemudian sahabat Abu Dar ini nanya pada itu. Lah mau curhat, ternyata sampai rumah Sayyidina Umar. Ada perempuan ngomel. Ternyata punya hati kok lagi ngomeli Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar diem gitu. Selesai ngomel, Abu Dar ketok itu, Assalamualaikum. Salam. Siapa? Saya Abu Dar ya Umar. Kang Abu, ada apa? Gak jadi, sama aja. Jadi nanti keindahan hari ini pelan-pelan akan punah, akan hilang. Jadi jangan heran. Dan makanya laki-laki itu nggak bisa melakukan pekerjaan sekaligus banyak, itu nggak bisa. Kalau sudah melakukan sesuatu ya cuma itu aja, dipanggil ya nggak dengar. Mas,
Perempuan dasar tak peduli sama aku. Dan laki-laki itu begitu. Kalau perempuan nggak on, dua-duanya on. Makanya perempuan itu bisa melakukan sesuatu bareng-bareng. Ya makan, ya masak, ya nyetrika, ya dulang anak, ya apa bisa. Karena otaknya hidup dua-duanya. Kalau laki-laki nggak, satu on, satu off. Makanya laki-laki itu dulang anak biasa ke sini. Begitu anaknya dari samping udah bingung, mana ini? Nah itu makanya kalau besok Rio begitu, berarti kamu memang dapat suami laki. Berarti kamu dapat suami laki-laki. Makanya laki-laki yang bisa ini biasanya gitu. Loh, itu laki-laki begitu itu. Jadi nanti itu kadang sudah mulai jelek, mulai apa. Nah itulah saat terjadi goncangan dalam rumah tangga, mulai cerewet, mulai bau, mulai bawel, mulai apa. Udah gak lama deh, paling 2 tahun, setahun ya aja. Kalau sekarang sih baru, gak cerewet. Besok udah pulang gitu. Ya Rio juga sama, nanti begitu setahun apa deh udah ditutup. Nah itu biasa, itu rumah tangga. Itulah maka kemudian mahabbah itu mendapat ujian, maka rumah tangga menjadi goncang. Dan ketika itu terjadi, jangan dikembalikan kepada selain Allah, karena nggak ada jaminan selain Allah. Cantik bukan lagi jaminan, karena kalau cantik itu adalah jaminan kekuatan rumah tangga, dan ganteng itu jaminan rumah tangga. Nggak mungkin Rafli sama Tamara Blezinski itu pegatan, cerai. Nggak mungkin dia cantik dan ganteng. Kalau terjadi guncangan, jangan dikembalikan kepada harta. Harta bukan jaminan. Buktinya apa? Bambang Triatmojo sama Halimah cerai. Hartanya 40 triliun. Jangan kembalikan pada kekuasaan dan popularitas. Lady Diana dan Pangeran Charles cerai. Kembalikan pada Allah. Cerewet, ya alhamdulillah istriku cerewet. Coba kalau nggak cerewet, anakku nggak cepet ngomong. Udah kembalikan lagi ya Allah. Udah gendut, kembalikan kau ya Allah, istriku gendut, alhamdulillah. Keranjang itu kalau diisi berkali-kali ya gendut. Suami ngorok, kembalikan ke Allah, alhamdulillah Mas Rio masih ngorok. Tanpa tak tengok aku tahu dia masih hidup. Semua dikembalikan kepada Allah. Begitu, jangan dikembalikan ke siapa-siapa, kembalikan kepada Allah. Itu yang ngasih cinta itu. Nanti Allah akan mengganti itu semua dengan apa? Tumbuhnya mahabbah yang setelah apa? Setelah melungsungi, setelah apa? Setelah melungsungi, setelah berganti kulit. Nah, jadi cinta ketika diuji betul itu terguncang. Makanya siapapun yang selamat di situ namanya sakinah. Sakinah itu kan selamat dari goncangan hilangnya mahabbah. Makanya kemudian ganti kulit, tumbuh kasih sayang yang sangat pengertian, namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu cinta yang berganti kulit. Sudah diterima apa adanya, mau jelek ya alhamdulillah, tangannya kasar alhamdulillah, istriku tangannya kasar, aku mohon ya Allah karena aku belum bisa membelikan mesin cuci. Ya Allah, istriku bau keringatnya. Ya Allah, ini karena aku belum bisa belikan apa? AC. Ya Allah, kulitnya kosong, aku pengen dia kulitnya bersih. Ya Allah, maka berikanlah rezeki untuk membelikan mobil. Begitu, semua jadi proposal kepada Allah gitu ya. Dia dengerin. Ya, nah itu. Nah itu kalau sudah begitu, ya sudah itu terjadi, ya sudah kembali kepada Allah. Makanya kemudian ada bonus namanya rahmah. Jadi kalau kita bisa mengarungi itu semua dan dikembalikan pada Allah, Allah kasih bonus. Makanya sakinah mawaddah rahmah. Rahmah itu bonus dari Allah karena yang sudah kita
lakukan. Rahmat itu bukan bagian dari apa yang kita usahakan, apa yang kita dapat karena apa-apa ya, karena kita kembali kepada Allah. Enak, nanti rumah tanggamu enak. Alah, yang ngirim Allah ya sudah, tak terima apa adanya. Ya, udah gitu. Yang bikin daging juga Allah, walaupun gendut ya itu pasti dari Allah. Saya berterima kasih walaupun tak kasih makan sehari sekali tetap aja sehat karena gemuk. Coba kalau kurus tak kasih makan mati. Enak. Nah itu makanya kemudian setelah wahdatul ma'bud ada namanya wahdatul maksud. Ada maksud yang sama. Kenapa? Mardotillah, mencari ridho Allah. Semua mencari ridho Allah. Sudah. Akhirnya apa? Orang selamat hidup di dunia karena mencari ridho, maka radhiyatam mardiyah. Kamu ridho maka akan diridhoi oleh Allah. Nah kalau sudah diridhoi enak. Itu. Nah itulah makanya. Lah kenapa harus begitu? Karena maksud ini dibutuhkan dalam hidup. Kenapa? Karena nanti akan lahir generasi. Lah generasi itulah yang mesti kita jaga. Karena maksud pernikahan yang dilakukan oleh manusia di hadapan manusia adalah melangsungkan mahabbah, di hadapan Allah ibadah, tapi di hadapan Allah dan kita punya maksud yang sama apa? Hifdun nasl, menjaga keturunan. Ibaratnya dalam pernikahan itu karena hifdun nasl, ada yang ditugaskan untuk menanam, ada yang ditugaskan untuk tanami. Makanya yang laki-laki nanam, yang perempuan tanami. Makanya diumpamakan sawah. Nisa'ukum harsul lakum, maka perempuan itu sawah. Nah, ini sawah, kamu yang punya sawah, yang punya nanam. Makanya kalau kamu pengen tanamannya bagus, sawahnya diperhatikan. Jangan kemudian pengen tanaman bagus, sawahnya nggak diurus, itu nanti tumbuhannya jelek. Makanya sawah nggak boleh kotor. Kalau mau tanamannya bagus, nggak boleh terlalu banyak rumput. Makanya perempuan itu biar bagus ya harus dibersihkan. Kalau sudah mulai jerawatan, bawa ke sawah. Dan itu tugasnya yang punya sawah untuk membiayai agar sawahnya bersih. Kalau nggak bisa nyabit sendiri, suruh orang untuk nyabit rumput, suruh tukang salon membersihkan jerawat. Gitu. Biar bagus sawahnya, kasih baju yang bagus, olah yang bagus, kasih baju yang bagus, perhiasan yang bagus, biar sawahnya indah, nanti tanamannya bagus. Sawah kalau ditanami nggak boleh terlalu kering. Kalau sawah terlalu kering tumbuhannya jelek. Harus basah dan selalu ada pupuk biar tumbuhannya bagus, sawahnya harus sehat. Maka biar perempuan itu tenang, sehat seperti sawah yang berpupuk bagus, maka perempuan biar hatinya senang harus dikasih uang. Itu laki-laki mesti dengerin. Lalu dikasih uang, jangan sampai sawahnya kering, pengen bakso aja kering ya tumbuhannya jelek. Makanya laki-laki harus pintar bekerja untuk apa? Memupuk sawah. Nah itu. Makanya perempuan yang hebat pasti suaminya pasti hebat. Itu dia bisa beli gini, nah itu. Jadi laki-laki punya tugas memupuk sawah, kasih uang, kasih belanja. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang. Saya ini nggak pernah pegang uang, sama sekali nggak pernah pegang uang. Saya itu diurus semua orang. Kemana ada yang urus, ada yang ngasih makan. Sampai kalau tak makan semua meledos saya. Aku yang tak kasih dari. Nah, laki-laki itu begitu. Perempuan kasih uang, jangan pegang uang laki-laki. Karena kalau laki-laki pegang uang habis untuk jajan sama teman-temannya. Kalau perempuan pegang uang 1.000 satu keluarga makan semua karena untuk beli garam.
Sawah itu nggak boleh dibakar. Kalau ditanami kok dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dimarahi, nggak boleh dibikin emosi perempuan. Karena kalau perempuan terlalu sering marah, payudaranya panas. Karena di atas, di bawah payudara itu jantung. Kalau payudaranya panas, jantungnya panas, air susunya mendidih. Ibarat santan blundul, diminum bayi juga gak sehat. Maka kalau minum bayinya gak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Ini rumus Al-Quran. Jangan dimarahi. Makanya perempuan itu kalau marah-marah biasa. Laki-laki nggak pantas marahi perempuan, tapi perempuan kalau emosi itu biasa, suka marah-marah. Karena jadi perempuan itu nggak enak, berat, ada headnya. Dan saya pernah gagal menjadi perempuan. Iya, saya ini pernah jadi perempuan, nggak kuat 24 jam. Ini saya cerita pengalaman pribadi saya dengan istri saya, biar menjadi pelajaran buat ini dan anak. Di rumah itu anak saya pulang, rumah berantakan, semua marah sama ibunya. Dek, kamu kan sudah banyak yang bantu. Ada masa boleh ribetnya kayak begini, rumah berantakan. Emosi ini saya, mungkin karena lagi bed apa-apa, marah nih. Jangan ngomong begitu. Coba jadi perempuan baru merasakan. Dan saya dibilang begitu, iya, saya siap jadi perempuan. Akhirnya di atas materi saya jadi perempuan selama 20. Jangan sampai anak-anak bangun lihat kamu pergi sana. Tak suruh pergi. Istri saya tak kasih uang 10 juta. Nah, kamu ajak teman-temanmu makan sesukanya, habiskan 10 juta itu. Pokoknya kalau tak telepon pulang ya, aku mau jadi perempuan. Istri saya, yes gitu. Boleh, dia pergi. Sama teman-temannya tak bawain satu lidah. Akhirnya jam subuh, saya mesti praktek jadi perempuan. Istri saya biasanya pidato kalau subuh. Yang di pidato ini anaknya itu. Saya nyontoh, gak ada yang bangun. Gak ada yang bangun satupun. Saya akhirnya ingat, istri saya biasanya kalau anaknya gak bangun dicubit. Akhirnya saya ikut cubit. Kalau dicubit sama ibunya bangun, saya yang cubit, tendang kepala saya. Pusing tuh, ternyata berat jadi perempuan. Akhirnya nangis semua, turun, ada yang bawa pempes, ada yang bawa teman-teman loh. Kepala saya beratnya segede helm rasanya. Habis itu mandi, contoh biasanya kan disemproti satu-satu. Begitu saya nyemproti, nyamuk anak saya karena kepanasan airnya. Wah, teriak-teriak untuk gak melepuh. Akhirnya aku nangis, maka tak dulang satu-satu, tak tenangkan, dulang satu-satu. Begitu tak dulang, disebut gitu, kegedean katanya. Sambil nangis, emakku mana, mama undi, gitu kayak. Akhirnya gagal ya. Maka jam 7 pagi saya nggak bisa nyekolahkan anak, protes nggak ada yang mau sekolah. Jam 9 rumah udah berantakan, remote dibanting, apa dibanting. Saya udah mau nyerah, tapi harga diri. Harga diri, nggak mau nyerah saya. Jam 1:30 masih kuat bertahan. Akhirnya 1:30, ampun saya nggak kuat. Saya telepon Dek pulang. Ketawa ini, hehehe, lempar handuk ya katanya kita. Pulanglah saya dia. Sambil ketawa, kenapa? Gak kuat. Tidak, ampun. Habis tak cium tangan, tak pegang tangannya, tak cium pipinya 8 kali. Ampun, semenjak itu saya nggak pernah marah-marah lagi sama istri saya. Kapok saya. Ternyata jadi perempuan itu berat. Makanya bagi saya kalau perempuan itu emosi, dia itu sebenarnya buang sampah. Sampah keseharian, itu buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditumpuk. Nanti dibuang ke tetangga, kita pusing. Iya, perempuan kita beanan sama tetangga kita pusing. Karena laki-laki itu tetap cinta istri daripada anak. Jadi Bu, tetap sabar ya, laki-laki ini tetap mencintai istrinya, jangan cemburu sama anaknya. Begitu
punya anak yang diperhatikan. Aku nggak lagi diperhatikan, enggak. Laki-laki manapun tetap mencintai istrinya daripada anaknya. Bisa diuji. Fakta membuktikan bahwa laki-laki lebih mencintai anaknya, lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Pengen bukti? Coba laki-laki pulang kerja, anak di pangku tetangga, terima kasih. Terima kasih ya, kamu telah bantu mau gendong anakku. Seneng. Coba kalau pulang terus istrinya yang di pangku tetangga, wah bisa ribut gitu. Itu artinya laki-laki lebih mencintai istrinya. Makanya istri jangan dibikin marah. Jangan redam kemarahan istri. Dan laki-laki yang paling jago meredam kemarahan perempuan. Saya pernah punya pengalaman, ini tak ceritakan pengalaman saya. Istri saya tak suruh dandan yang cantik, karena nanti ke pernikahan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Dandan habis subuh sampai jam 7, keluar itu cantik, kita luar biasa. Tak puji, kamu memang masih cantik. Nanti gak akan kalah sama perempuan-perempuan di pernikahan itu. Senyum dia sambil kelipar kerudungnya. Aku kok, katanya. Naiklah mobil berdua, saya ada santri yang joget di depan, saya di sini. Nah, istri sama anak yang kecil. Tiba-tiba sampai di lampu merah di perempatan. Ya Allah, di depan mata saya di dalam mobil itu ada perempuan cantik yang luar biasa. Mulut saya nyelonong, namanya Arifin yang bawa yang ini bin. Itu ada perempuan cantik yang luar biasa. Begitu saya bilang begitu, ya dari belakang langsung saya dicubit habis-habisan sama istri saya. Saya lupa kalau di belakang saya ada istri saya. Dia marah, dia ngamuk habis-habisan. Aduh lah, udah rusak baju saya ditarik sobek. Begitu ya laki-laki, aku yang dandan dari pagi tidak dipuji. Ada perempuan yang sudah tersembunyi masih dipuji. Dasar mata laki-laki. Itu bukan dasar mata kiai. Saya udah gak bisa ngomong. Mau bilang enggak dek, gak mungkin loh saya udah ngomong tadi. Dan di depan matanya, rusak saya itu sakit, dicubit seumur-umur belum pernah merasakan sesakit itu. Bahkan sakitnya masih terasa sampai hari ini. Oh, marah udah dikuas, saya udah bilang sudah marwah saya ini hilang di depan. Ada aku aja begitu, apalagi kalau nggak ada aku. Wah, akhirnya udah sampai kemana-mana. Tapi laki-laki harus kuat, jangan sampai istri terus marah. Carilah ilmu agar mampu meredam kemarin itu. Akhirnya saya bilang, iya deh. Iya Pak. Iya. Aku tadi memang melihat perempuan cantik. Iya, tapi kan sudah tersembunyi di dalam mobil, masih kelihatan ada mataharinya dan dia kelihatan dan dia memang cantik. Iya, tapi dasar matanya lalu. Iya, aku ini laki-laki. Sebagai seorang laki-laki, aku pasti mampu melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Itu watakku sebagai laki-laki. Karena kalau aku gak mampu melihat laki-laki, gak mampu melihat perempuan yang cantik walaupun tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Gitu kan langsung, ya kan? Sama, sudah sampai di Cijantung sama Garut, tetap aja bisa melihat ada yang cantik di sana. Rio ini ketularan saya sebenarnya. Jadi makanya dan berkali-kali saya menikah baru 3 hari, istri saya sudah ngamuk luar biasa karena waktu mau ngaji peci saya hilang. Peci hilang, semua ribut cari peci karena mungkin saking semangat akan dibuang gitu. Nah, istri saya lihat peci gak ada, makanya cari peci dan ketemu ada peci itu pada kopiah. Begitu diambil shock saya karena di pada kopiah itu isinya bukan peci, bukan kopiah, tapi surat-surat cinta dari perempuan sebelum dia. Oh, begitu dibuka, shock saya 3 hari baru nikah. Ini apa? Ya apa? Ini apa? Aku sudah mulai nangis loh, Moira. Ternyata aku bukan yang pertama. Aku dibohongi. Iya, karena kamu kan bukan yang pertama. Karena sebelum kamu sudah banyak yang mau masuk ke hatiku. Berarti bohong? Enggak bohong. Tapi kenapa banyak seperti ini? Tapi kan 1, 2 gak apa-apa. Ini ratusan dan namanya berbeda semua. Aku ini laki-laki.
Laki-laki yang banyak dicintai wanita, karena aku ini laki-laki yang layak dicintai. Ya paling saya bilang begitu. Oh, emosinya semakin meledak. Tidak usah emosi. Kamu pun sama, sebelum aku pasti ada yang mencintaimu. Karena aku juga merasakan, aku banyak dicintai. Pasti kamu juga banyak yang mencintai. Aku gak mau menikahi dengan perempuan yang tidak ada yang mencintai sebelum aku. Itu artinya perempuan gagal. Maka aku bahagia karena aku tahu banyak yang mencintaimu. Artinya kamulah perempuan yang layak dicintai. Maka aku perebutkan. Maka ibarat medan perang, kau dan aku ini adalah sebuah padang kunsetra. Semua bisa berebut. Aku memperebutkanmu, kamu memperebutkanku. Tapi perang itu berhenti, deh. Nah, kenapa perang itu berhenti? Karena kamu pemenangnya. Ya tak jadi sama. Ini juga pemenangnya. Makanya sebagai laki-laki besok gak usah emosi. Gak usah emosi ketika kemudian pacar istri kita WA-an sama mantannya. Gak usah emosi. Jadilah laki-laki yang gagah. Kalau jadi laki-laki yang gagah, gak usah deh. Aku kok tahu kamu masih WA-an sama mantan pacarmu. Oh enggak mas, enggak apa-apa. Aku tahu kok. Kamu masih WA-an sama pacarmu. Gak apa-apa. Silahkan saja, gak perlu malu sama aku. Aku gak ada masalah. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu, rindukanlah. Jangan kau hapus namanya dari hatimu. Biarkan dia tumbuh subur dalam hatimu. Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Itu baru laki-laki. Kalau laki-laki cemen ya, jangan deh hanya aku. Enggak, jangan menikah dengan laki-laki yang begitu. Laki-laki kakak, sekarang aku yang akan menghapusnya. Kakak dan laki-laki itu bagus. Ini rumah tangga. Jangan sekali-sekali perempuan dibikin ini karena dia yang akan menumbuhkan kebesaran. Itu, jadi gitu ya. Kamu yang punya tugas menghapus semua laki-laki yang pernah mendatangi anak gitu. Itu baru laki-laki beneran. Kalau laki-lakian ya enggak deh, pokoknya kamu. Nah ini laki-laki cemen. Pasti menghadapi hidup juga penuh keraguan laki-laki. Kalau saya, silakan kamu menumbuhkan mantanmu, nggak ada masalah. Enggak apa-apa, tumbuhkan mantan-mantanmu, jangan kamu hapus karena sekarang aku yang akan menghapusnya. Itu baru laki-laki gagah itu. Gitu, itu baru nanti rumah tangga itu tenang. Kalau sudah seperti itu kita akan ketemu namanya wahdatul ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita ketemu kehidupan yang saling pengertian dan saling memahami. Beda khitah pernikahan di dalam Islam. Maka jangan main-main kalau kita mau nikah. Ini ibadah, nggak boleh guyon. Itu makanya ini. Nah, kalau sudah wahdatul ma'ruf enak, sudah anak juga akan menemukan jalan hidupnya yang bagus. Kemudian orang tua menemukan rumah tangga yang bagus. Nah ini namanya husnul khotimah, punya akhir ending yang bagus. Inilah amma ba'du. Ya ini mukadimah ngaji, belum mulai saya. Ini baru pembukaan, bukan ngaji. Ya, nah itu makanya ini tenang-tenang aja, udah. Biasa aja, jadi rumah tangga itu begitu. Gak ada yang aneh. Dari istri cerewet ini apa? Biasa. Iya kan? Makanya saya kalau ngaji kadang ya, kalau soundnya keras, saya itu sering kaget. Karena begitu ada sound keras, pak, itu saya ingat suara istri saya. Oh, ya ada tahu. Perempuan itu indah kalau lagi ngomel. Jantungnya sehat. Nggak akan gampang sakit kalau perempuan nggak ngomel. Dan laki-laki yang suka diomeli istri biasanya sehat. Makanya hiburannya setelah usia tua itu ngomelan ke suami. Ngomeli aja. Gak mau minum obat, awas. Awas. Kamu mau mati duluan. Enak bener loh gitu. Kalau bisa hidup semati berbareng. Nah itulah pernikahan.
Makanya banyak orang yang tidak memahami makna pernikahan, maka dianggap pernikahan itu hanya berjalan 1 tahun. Begitu tahun berikutnya udah dilupakan. Itu ibadah semua. Sampai gandeng tangan yang muda yang tua juga sama. Gitu loh, makanya agar pernikahan itu ingat terus. Makanya dibangunlah monumen-monumen pernikahan, foto dulu bareng-bareng untuk ingat, oh ini. Ya, Nabi Adam aja dikasih tubuh peringatan agar selalu ingat pernikahannya, maka diabadikan dalam tubuh yang namanya Jabal Rahmah. Ini tinggal situ. Kamu punya tubuh peringatan banyak kan? Ada jalan kenangan, ada warung bakso kenangan, ada bakul sate kenangan, ada ceglongan kenangan. Dulu keceglong di situ. Nah itu. Ini yang kadang orang lupa. Makanya yang muda-muda ini cepat nikah, ya, jangan terlalu tua. Biar cepat bisa beribadah karena anak di akhirat sedang menunggu. Kok aku belum dilahirkan ya? Aku tahapan beribadah kepada Allah. Anaknya di langit protes. Makanya orang kalau belum nikah suruh kaya susah. Karena apa? Menanggung beban anak yang mau ibadah kan dilahirkan. Makanya ya sudah, kita doakan semoga setelah ini lahir generasi-generasi berikutnya yang akan mengemban amanah menjadi penerus untuk Aizul Islam wal Muslimin lillahi kalimatillah. Semoga semua yang kita lakukan siang hari ini ada manfaatnya. Sebenarnya saya masih ingin agak panjang, tapi saya harus pulang dulu ke Jogja karena mesti ke Surabaya. Jam 5 pagi saya mesti terbang ke Hongkong, khawatirnya macet ya. Ini maka kita doakan semua semoga semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'al auladana dhurriyyatina qurrata a'yun lil khair. Al-ibadah wal qiyamah bil iman. Ya baina umatina masyikhina bi masyikhina ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa taqina ba'dhum waghfir lana wa lahum wa qina qabla qabla jinan. Allahumma jalla wa ta'ala yang berkumpul dalam Muhammadur Rasulullah. Ya qila muslimin ila rabbil alamin kamal dia. Tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad